Hari ini firman Tuhan kita belajar hakim berikutnya ya. Hakim Yefta, tapi karena cerita Yefta ini panjang, saya bagi dalam beberapa sequel. Nah, bagian yang pertama saya kasih penerapan. Dulur, saudara tapi bermusuhan. Ya. Kita sudah sampai bagian seri yang ke-18. Kitab Hakim-Hakim. Apa? Kata kunci kitab Hakim-Hakim? Ya? Kegagalan. Ingat ya. Ayo kita baca temanya. 2, 3. Kegagalan manusia untuk taat pada Tuhan di bawah teokrasi. Ayat kunci kitab Hakim-Hakim ada di 2 ayat ya. Dari seluruh kitab sama persis. Pasal 17 ayat 6, pasal 21 ayat 25. Ayo kita baca 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, ini bagian dari kitab Hakim-Hakim ya. Ada 21 pasal dibagi 3 bagian. Dan kita sudah sampai pada hakim-hakim yang melayani di sebelah timur. Ya. Oke. Kita sudah belajar hakim yang pertama Otniel, hakim Ehud kedua, hakim Samgar, hakim Deborah, hakim Gideon, lalu ada interval perebutan jabatan oleh Abimelek, anaknya Gideon, lalu hakim yang ke-6 Tuhan pilih, namanya Tola. Lalu hakim ke-7 namanya Yair, saya kasih agen 007. Dan hari ini kita belajar hakim yang ke-8 Yefta, saya kasih agen 008. Nah, kemarin kita belajar ya, hakim Yair, walaupun dia cukup lama memerintah 23 tahun, tapi digolongkan minor judges, hakim yang kecil, karena ceritanya cuma pendek 3 ayat seperti itu. Nah, Yair dia memerintah dengan damai 23 tahun. Tempatnya di mana? Itu di sebelah timur Sungai Yordan itu. Melayani di daerah Manasye, suku Manasye setengah, Manasye, suku Gad, suku Ruben, dan hakim yang selanjutnya sama. Tempatnya sama. Tapi kalau Yair tidak diceritakan siapa musuhnya. Tapi dia bisa memerintah dengan damai selama 22 tahun. Tapi hakim berikutnya namanya Yefta memerintah di tempat yang sama, daerah yang sama di seberang timur Yordan, dan dia punya musuh utama namanya bangsa Amon. Dan itu musuh utama mereka ya. Nah, kalau dilihat tempat Yair dan Yefta itu sekarang di wilayah negara Yordania dan Suria. Nah, mesti disadari ya, ini dulu tempatnya orang Israel. Baru saja terjadi konferensi ya, Liga Arab, dan Presiden Suria yang baru lagi mengeluh di konferensi itu karena orang Israel maju merangsuk ke daerahnya orang Suria. Nah, persis itu ya, yang di bagian kalau sudah lihat ada Danau Galilea di situ, agak ke utara di sana situ. Tapi memang itu tempat wilayah orang Israel yang waktu pada masa hakim-hakim dan pada masa raja-raja seperti itu. Oke, kita belajar di Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6 sampai ayat pasal 12 ayat 7, cukup panjang sekali. Karena ini hakim disebut hakim besar ya. Nah, pasti ada siklusnya. Nah, bagian yang pertama, siklusnya mana? Dosa. Nah, kita lihat ya ayat yang ke-6. Kita baca di situ. 2, 3. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi siklusnya terus berulang. Saya mau mengeluarkan slide yang kemarin ya, minggu lalu, daftar 12 hakim. Ada 6 major, 6 hakim utama besar. Ya, kenapa ada Otniel, Ehud, Deborah,
Gideon, Yefta, Simpson. Kenapa disebut hakim yang utama besar? Karena ada siklus ceritanya. Jadi siklus itu diulang-ulangi, diceritakan dengan lengkap. Kalau yang minor, hakim-hakim yang kecil, siklusnya tidak diceritakan sama sekali. Hanya pendek ayatnya, kadang 1 ayat, kadang 2 ayat, kadang 5 ayat, seperti itu. Ayo kita baca, ulangi lagi, kata lengkap, ayat lengkapnya ya. 2, 3. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Astoret, dan kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Nah, saudara bisa perhatikan ya, mereka beribadah kepada, lihat, hitung, ada di situ berapa? Baal, Astoret, Allah orang Aram, Allah orang Sidon, Allah orang Moab, Allah orang Amori. Ada enggak? Ya, ada 7, Allah orang Filistin seperti itu. Tapi Tuhan ditinggalkan mereka. Ingat ya, selalu kita bicara siklus ini. Tiap kali hakim sebelumnya, kalau di sini Yair, setelah damai dia memerintah, hakim ini mati, mereka nggak punya yang menuntun dan mengawasi rohani mereka. Mereka langsung jatuh ke dalam penyembahan berhala, dan itu siklus yang selalu diulang-ulangi seperti dalam kitab Hakim. Kenapa saya suruh saudara hitung ya tadi itu ya? Karena ada penting. Ini bukan cocokologi, tapi saya mau bicara, mau lihat, saudara lihat ya, numerik, number, angka. Kenapa ada disebutkan ayat 6? Ingat ya, ini firman Tuhan. Tuhan sudah ngomong. Orang Israel mengikuti. Nah, sekarang ceritanya lengkap ya. Aneh, waktu hakim yang pertama, kedua, mereka mengikuti Allah, misalnya Allah orang Moab, Allah orang Amori. Tapi di sini ceritanya panjang. Allahnya, dewanya disebutkan di situ. Ternyata itu terkait dengan pasal ayat 11 di pasal yang sama. Kita tidak sampai di situ hari ini. Itu seri berikutnya ya, bagian yang kedua. Ternyata disebutkan di situ oleh firman Tuhan, ada 7 bangsa penindas. Ada Mesir, ada Amori, ada Amon, ada Filistin, ada Sidon, ada Amalek, ada Maon. Cocokologi? Enggak. Ini namanya tabur tuai. Ya. 7 dewa dikejar mereka, 7 dewa asing dikejar mereka, dikasih Tuhan hukuman, diserahkan kepada 7 bangsa yang seperti itu. Nah, jadi di pasal 10 ayat yang ke-6 sampai pasal 12 itu, ini pembelotan orang Israel, khususnya ayat yang ke-6 yang kita pelajari. Nah, ada para Baal, ada Astoret yang disebutkan sebelumnya. Kapan? Di pasal 2. Itu dewa-dewanya orang Kanaan. Kalau kita tanya, kok bisa jatuh seperti ini? Kenapa siklusnya terus ulang? Kalau orang dagang, ya, kalau kita dalam organisasi, ya, kalau kita dalam rumah tangga, pasti orang tanya, kok masalahnya kok tetap sama ya? Kan harus dievaluasi. Ini masalahnya kenapa? Nah, kita tahu jawabannya. Kalau sudah masih ingat, kalau mau lihat di seri 2, ini kan seri 18. Seri 2 sudah dibahas karena kegagalan militer. Mereka gagal taat kepada Tuhan. Yang kedua, kegagalan dalam rohani. Kenapa? Sudah gagal dalam militer untuk taat pada Tuhan, gagal juga secara rohani. Melepaskan ikatan perjanjian dengan Tuhan, tapi mengikat perjanjian dengan bangsa asing, bangsa Kanaan. Itu masalahnya di situ. Nah, yang jawaban nomor 1 itu di sini gambarannya. Firman Tuhan bilang
bangsa-bangsa di sekitar harus dimusnahkan. Dan memang kadang-kadang orang berkata ini genocide ini. Kok Tuhan memerintahkan genocide ya, pemusnahan bangsa-bangsa. Bahkan tegaskan dibicarakan Tuhan bilang sampai semuanya anak-anak dan juga para wanita dan ibu-ibu, bahkan juga segala ternak mereka. Tapi karena orang Israel tidak mau mengalahkan, akhirnya mereka memilih mending jadi budak saja. Mereka dulu budak di Mesir, dibebaskan Tuhan, dapat tanah perjanjian, jadi tuan di situ. Tuhan bilang suruh musnahkan, tidak mau dimusnahkan, pilih jadi budak gratis. Kenapa? Nah ini musuh-musuh di sekitar Kanaan banyak. Lihat ya, ini ada orang Edom, ya, ada orang Edom di sini, ada orang Moab, ada orang Amon di situ, ada orang Amori di situ, ya, ada orang Mesopotamia di situ, ada orang Amalek, ada orang Filistin, ada orang Yebus itu Yerusalem ya, Hewi, Feris, orang Kanaan, orang Amori, orang Venesia, dan orang Sidon di situ. Nah bayangkan stok bangsa-bangsa itu melimpah. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu masuk, dimusnahkan. Makanya kita belajar dalam kitab seri Yesua kan berapa? 32 kerajaan dia dimusnahkan. Sudah sampai, diulangi lagi, disuruh musnahkan. Nah makanya beberapa suku Israel yang sudah dapat tanah warisan menolak mempercayai Tuhan, menolak pegang perjanjian ini. Tuhan bilang bersihkan sisa bangsa-bangsa itu, penyembah berhala. Tapi karena orang Israel begitu masuk kuat, bangsa-bangsa takut. Sekarang Israel menang jumlah tentara, perlengkapan peralatan besi rampasan, senjata, puas diri. Nah kayak sudahlah biarin. Mulai hidup berdampingan. Mereka bangsa kafir mulai takluk, dapat untung, budak gratis. Tapi itu melanggar Tuhan. Habis itu ngapain? Masuk jerat berikutnya, kawin campur sama orang Kanaan. Akibatnya toleransi yang bebas ngawur, ya, imannya bercampur, agamanya bercampur. Nah habis itu lebih dalam lagi, pola pikirnya terpengaruh. Adopsi penyembahan berhala mereka, padahal Tuhan berkata harus dimusnahkan, jangan sujud menyembah kepadanya. Tapi sekarang mulai diadopsi, dan itu yang terjadi terus menerus sepanjang kitab Hakim-Hakim. Makanya kita lihat ya, daftarnya luar biasa. Ada dewa-dewa Aram namanya Hadad atau Rimon, ada dewa Sidon, Baal Asyera di Venesia, ada dewa utama Moab namanya Kamosh, ada dewa Amon namanya Milkom atau terkenal dengan nama Molok, ya. Ada lagi dewa Filistin namanya Dagon. Nah kalau Hadad, nah jadi ini saudara lihat ya, ini tentara Asyur. Asyur itu Aram. Aram ini sebetulnya saudara tahu, ini saudaranya orang Israel. Nanti saya tunjukkan nih sama saudara ya. Jadi ini orang Aram, orang Asyur, dia bawa patungnya Hadad, Hadad ya. Hadid itu sama saja ya. Hadad apa itu? Dewa petir, dewa cuaca, dewa badai, dewa hujan. Ini kan bangsa perang ya. Nah, saudara bisa tebak, petir, hujan, pengen kekayaan, pengen tanah subur seperti itu. Hadad itu nama ya, Rimon, Pidar, Rapiu, Baal Sefon. Nah kalau sudah dengar kata Baal Sefon itu ada dalam Alkitab seperti itu. Ini dewa Aram disembah. Nah kalau Baal, ya ini dewa tinggi orang Kanaan. Ya, saya pernah keluarkan ini kalau sudah masih ingat. Ini pangerannya bumi. Kalau mau disebut Baal itu pangerannya bumi, dewa kesuburan. Nah kalau di Indonesia ini Dewi Sri. Tapi jangan disebut Bu Sri ya, Dewi Sri. Penguasa langit, bumi, dewa guntur, dewa kilat, sama ya. Ini kan lihat ya, Hadad. Tapi kalau di Kanaan
Ini namanya Baal. Ini dewa kepala, Tuhan, pemilik. Ini dewa kepala laki-laki dari bangsa Fenisia sama Kanaan. Fenisia di utara ya. Lalu dibunuh oleh Mod dan dihidupkan kembali oleh Anak. Makanya ini disembah biasanya di tempat yang paling tinggi, di tempat orang Moab. Makanya ketika orang Israel masuk, nah kalau saya masih ingat cerita Bileam, nah itu persis ritual Baal dibangkitkan. Nah kalau dibangkitkan itu laki-laki paling suka, karena laki-laki harus pergi ke kuil Baal lalu melakukan ritual seks ya, namanya pembaktian, seks bakti. Jadi laki-laki akan datang ke kuil, dilayani wanita-wanita, imam-imam wanita, lalu masuk dalam bilik-bilik, lalu melakukan hubungan seksual. Nah itu lambang cara membangkitkan dewa Baal yang sudah mati karena musim dingin. Wah makanya ini laris, makanya kan sudah baca di kitab Perjanjian Lama, Baal itu paling laris. Nah, kenapa? Nah, laki-laki wah pasti senang sekali pergi ke tempat ini ya. Nah, Asyera itu biasanya batang pohon ya, batang pohon diletakkan di tanah. Saya sudah keluar ya jurnalnya ya, ada satu jurnal yang dikerjakan ya, sudah selesai. Ternyata di bagian Indonesia bagian timur, Nusa Tenggara Timur dan beberapa tempat itu ada orang suka bikin ritual taruh pohon yang cabangnya 3 seperti itu. Ternyata ini sama persis seperti Asyera, persis seperti. Nah, makanya yang kadang ingat ya, beda Asyera sama Astoret ini sama ya. Asyera itu tiang kayu, patung yang digunakan sebagai objek untuk penyembahan, Hakim-Hakim pasal 3. Tapi kalau Astoret itu bentuk tunggalnya Asyera. Ini permaisuri Baal, di bahasa Ibrani 2 gabungan ya, Asyera dan Boshet. Boshet itu malu seperti itu. Tapi saudara mesti ngerti ya, Hakim sebelumnya Gideon sudah hancurin. Tangkap ini ya, sudah dihancurin sama si Gideon. Berarti sekarang diapain? Ditegakkan lagi. Makanya saya katakan sama saudara, pertobatan mereka dalam kitab Hakim-Hakim itu patut dipertanyakan itu. Itu sama persis seperti orang Indonesia ya. Kristen ya, Tuhan ampuni Tuhan, ampuni, habis ditolong Tuhan selali Tuhan lagi. Ya, Asyera itu persis dewi kesuburan, dewi bumi. Makanya orang Israel kan punya ladang. Mau enggak mau, ingat ya, karena kawin campur akhirnya diajarin atau cari. Fokusnya salah, cari berkat, bukan cari Tuhan. Nah Israel juga berpikir Asyera, dewi kesuburan ya. Nah satu sisi orang Israel kan peternak, ternaknya ratusan jutaan. Waktu masuk tanah Kanaan, suku di timur, suku pemilik ternak terbanyak puluhan juta dibanding penduduknya. Mereka lupa yang mereka dari Mesir budak tapi sekarang bisa punya jutaan. Tapi begitu tinggal, belajar dari suku-suku bangsa-bangsa yang di sekitar mereka, lalu merasa oh Asyera itu yang memberkati kami. Lihat ya, fokusnya salah lagi. Cari berkat Tuhan, cari berkat bukan Tuhan. Nah kalau dewa Moab, ini namanya Kamosh. Suruh lihat ya mukanya ya. Ini sekarang dipopulerkan sama film-film Hollywood. Lihat gambar-gambarnya itu ya. Ini dewa Kamosh itu dewa utama, dewa nasional, dewa prajurit, dewa menyediakan. Nah ini kenapa saya kasih warna kuning, highlight. Menyediakan segala aspek. Ya. Astarte itu dewi ibu Astar, Chemosh. Ya, disebutkan dalam Prasasti Mesa. Sama persis. Fokusnya apa? Berkat. Bukan cari Tuhan. Sama seperti ini.
Nah ini Milkom atau terkenal dengan nama Moloch. Ini sampai tersebar di Afrika, bahkan di Eropa. Ya, kalau sudah, saya pernah keluarkan klipnya juga ya. Jadi orang ini saya lihat ya, yang naik truk itu imamnya, lalu bawa bayinya itu dimasukkan. Nah itu dalam apa, dewa yang duduk ini, Moloch ini, bawahnya udah ada api. Jadi bayinya itu ada lubang di situ, dimasukkan di situ, blung, bayinya dibakar seperti itu. Kenapa? Kalau korbankan bayi, berkatnya tambah banyak. Nah itu seperti itu. Orang Filistin pendatang, Dagon terkenal ya. Dagon itu seperti ini. Jadi dari kata dak itu ikan. Manusia dengan punggung setengah ikan. Bahasa Ibrani Akadian Dagan itu bisa bulir gandum. Berarti dewa gandum. Itu yang menjamin panen melimpah, sumber kemakmuran, dan kuilnya ada di Gaza. Ya. Nah, berarti kita tahu ya, fokusnya salah lagi. Umat Tuhan cari kekayaan. Stop. Saya keluarkan lagi. Sama enggak? Kalau orang Kristen ke gereja sekarang, apa yang dicari? Banyak yang salah. Betul ya? Cari berkat melimpah. Bukan cari Tuhan. Itu masalah besar. Itu masalah besar seperti itu. Kita lanjutkan ya. Hujannya tambah ganas ini. Ayo kita baca. 2, 3. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Nah ini kurang ajarnya orang Israel. Dewa-dewa bangsa sekitar yang disuruh dimusnahkan Tuhan, itu yang dicari, itu yang disembah. Tapi di saat yang sama mereka meninggalkan Tuhan, tidak lagi melayani. Padahal dari Mesir mereka bukan siapa-siapa, diberkati tanah perjanjian. Pelajaran apa yang kita dapat hari ini? Yang tadi dari sini ya. Ini loh, memperingatkan kita ya, kalau kita lagi susah, waktu kita miskin, waktu kita meniti karir, waktu kita lagi berjuang, waktu kita lagi memulai semuanya, takut sama Tuhan, cinta sama Tuhan, pelayanan sungguh-sungguh, ya, ke gereja rajin. Tapi begitu diberkati Tuhan, mulai apa? Mulai neko-neko. Masih paham itu ya? Masih satu ayat ya. Ya, ayo kita baca ayat yang ke-7 sampai 9. 2, 3. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka 18 tahun lamanya. Mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan, di tanah orang Amori yang di Gilead, dan Bani Amon pun menyeberang sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak. Nah, dari ayat 7 sampai 9, ini bagian yang terakhir hari ini, ya. Dari dosa mereka diperbudak. Iya Tuhan menyerahkan ke dalam tangan. Ada 2 bangsa disebut. Ada Filistin, ada Amon. Filistin tidak saya bahas, ya, nanti zamannya Simpson saja. Kita bahas sekarang Amon. Pahami ya, Filistin ini bukan, sekali lagi saya selalu ngomong, Filistin ini bukan bangsa Palestina yang sekarang tinggal di Gaza dan sebagian itu, enggak. Filistin ini yang disebutkan dalam Alkitab itu berasal dari Yunani. Mereka naik kapal
ya, dari Kreta dan semuanya itu lalu datang ke pesisir. Nah, itu sebabnya pada abad pertama kedua akhirnya tempat itu disebut Palestina. Tapi mereka orang bangsa Palestina yang sekarang ini tinggal itu bangsa Palestina yang baru masuk negeri Palestina abad ke-17, 18, 19, 19, 19, paling banyak 18, 19. Itu pendatang. Itu penjajah Ottoman, lalu disambung penjajah Ottoman dikalahkan oleh Inggris. Mereka masukkan orang-orang Arab campuran di situ. Dari Afrika, dari berbagai negara ditaruh di situ sebagai kayak orang Indonesia yang dibuang ke Suriname itu loh. Jadi mereka bukan pendatang dari Palestina ini, Filistin ya. Nah, saya balik lagi di sini. Ingat ya, ketika orang Israel diperbudak, kenapa? Asalnya nomor satu, dosa. Harus dipahami seperti itu. Tapi ayat yang baru kita baca tadi itu ya, ada Filistin, ada Amon. Tapi kenapa dicerita di sini kok disebut sebagai Filistin ada di situ? Ingat ya, ayat 7 sampai 9 ini pendahuluan teologis yang sedang diperluas nanti cerita hakim berikutnya, Simson. Jadi pasal 10 sampai pasal 16 itu latar belakangnya ceritakan di sini. Jadi lihat ya, sisi sini penindasnya pasal 10 sampai 12 Amon. Itu eranya Yefta. Sisi yang sini penindasnya Filistin. Filistea itu ya. Ya, mereka bangsa pendatang juga sama seperti Israel. Tapi berasal dari orang Yunani. Lihat ya, Eropa bukan sama seperti, dan sekarang Filistin sudah ada sama sekali. Ya. Jadi dalam kisah ini diceritakan sederhananya seperti ini ya. Tuhan sedang berkata, karena dosanya mereka dikepung oleh musuh berturut-turut. Tapi di satu sisi Tuhan membangkitkan hakim namanya Yefta, dan di satu sisi Tuhan membangkitkan hakim namanya Simson. Ya, oke. Next. Nah, kesusahan dibawa kekuasaan Bani Amon, dan durasinya jelas sekali ya, 18 tahun. Coba pikirkan ya, anak kita lahir, nah cucu saya sajalah. Cucu saya yang kedua masih umur 2 bulan. Jameson berapa tahun? 2 tahun setengah ya. Nunggu 18 tahun lagi tuh, umur 18 itu lama sekali itu. Tapi bisa bayangkan, nah Amon itu kerajaan Transjordan di sebelah timur. Tapi ini menolong kita untuk mengerti, ini kisah berulang sebetulnya ya. Lihat ya, sebelumnya Amon pernah bersekutu dengan Moab. Amon dan Moab dipimpin raja namanya Eglon. Pada masa hakim kedua namanya Ehud. Nah, itu seri kelima yang kita belajar seperti itu. Jadi Ehud, nah ini ya di pasal hakim pasal 3, 13, 14, raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Ayo kita baca 2, 3. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel takluk kepada Eglon, raja Moab. Eglon itu kota pohon korma ya. Yeriko itu kota pohon korma. Nah, raja ini menjajah Israel. Lihat ya, di sini Moab ngajak Amon, tapi juga ngajak Amalek. Ini pada waktu si Ehud, tapi Ehud yang terkenal sebagai hakim kidal. Nah, dari orang, saya membayangkan ya, 18 tahun Ehud tangan kidal harus bawa upeti.
Sampai tahun 18 dia merencanakan dia ambil pisau yang disembunyikan di pangkal pahanya sini ya, dekat kemaluan itu, kan gak ketahuan kan. Dia ambil tangan kirinya, dia bunuh raja yang super gendut itu, mati. Sekarang kita mulai bahas Amon. By the way, itu siapa sih bangsa Amon itu? Amon kan musuhnya Yefta. Nah cerita, saya mau tanya. Nah, coba amati baik-baik gambar ini. Lihat itu di situ, lihat kilat di situ, lalu lihat di ujung itu ada 3 orang. Tahu cerita apa ini? Bisa menebak? Dapat coklat. Sodom Gomora. Tahu? Tuhan menghukum Sodom Gomora. Berarti 3 orang itu siapa? Ya Tuhan. Lot dan istrinya. Istrinya jadi tiang garam. 2 putrinya. Nah, jadi orang Amon itu hasil produksi papa sama anak. Kalau hidup pada masa sekarang pasti viral kayak gini. Betul ya? Pasti viral itu. Ini liputan 6 saudara. Hamili anak sendiri usai ditinggal mati istri. Ini kisah nyata. Tapi dulu itu ada kisah nyatanya. Masalahnya enggak punya apa ya, hebohnya incestnya. Nah ini lukisannya Giovanni Francesco tahun 1005 yang enggak tahu dia lukis tahun kemungkinan abad 16-17 ya. Incest itu hubungan saudara papa sama anak, tapi langsung 2 putri. Wow. Jadi akhirnya Kejadian 19 mulai bercerita, halo, bayinya lahir, namaku Moab. Halo, juga namaku Ben-Ami. Jadi ini 2 anak. Hasil incest Lot dengan 2 putrinya. Nah kalau Ben-Ami ini akhirnya jadi orang Amon. Jadi keturunan dari Amon itu dari mana? Dari Ben-Ami. Anaknya siapa? Anaknya Lot dengan anak perempuan paling muda. Di mana lahir? Dekat Soar. Kapan tanggal lahirnya? Ayo tebak-tebakan. Susah lihat ya. Tapi yang jelas setelah Sodom dihancurkan. Kemungkinan 2000 tahun sebelum Masehi seperti itu. Sekarang ditanya, Ben-Ami itu artinya apa? Ben itu anak, Ibrani bahasanya ya. Anak, Am itu bisa people, rakyat ya. Tapi itu bisa berarti putra dari marga ayah. Nah tunggu dulu ya. Marga itu selalu bukan dari papa. Kan anak perempuan ikut suami. Anaknya masih atas nama marga suami. Makanya putra dari kaumku, dari rakyatku, bangsaku, orangku. Itu namanya Ben-Ami. Sekarang kita lihat kekerabatannya. Nenek moyangnya namanya Terah. Terah itu punya 3 anak. Ada namanya Haran, Nahor, sama Abraham. Lihat ya. Abraham punya anak Ishak sama Ismail. Sebetulnya ada lagi ya. Sama istri berikutnya ketiga namanya Ketura. Medan, Yoksan, Dedan, Midian. Ada beberapa ya nama-nama di situ ya. Tapi kita mau melihat Abraham punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub jadi Israel. Nah, Nahor keturunannya orang Aram. Ya orang Syria itu, dulur Dewi saudara, orang Amori. Haran punya anak Lot. Makanya Lot itu dibawa Abraham karena Haran mati, kakaknya Lot mati, ponakannya dibawa pergi ke Kanaan. Tapi Lot itu punya anak namanya Moab dan Amon. Jadi ternyata Amon sama Israel itu bersaudara. Dulur.
Paham ya? Dari sini saya paham kenapa tema hari ini dulur tapi musuhan. Sekarang kita ketawa, ya. Sekarang tanya, ada enggak orang di gereja ini yang kita enggak senang musuhan sama kita? Ya, ikut dulur tapi musuhan, saudara. Mulai ya tertusuk hati kita, ces gitu ya, saudara ya. Ada enggak di antara keluarga kita, kakak adik, ya saudara dekat, enggak sopo-sopoan? Nah, itu dulur tapi musuhan. Ada enggak dalam kehidupan kita, ya, yang kita nggak bisa ngampunin? Wow, bisa dibayangin ya. Amon sekarang jadi negara Yordania, makanya ibu kotanya disebut Amman. Nah, kalau saudara lihat ya, ibu kota Amman disebut Raba Amon. Nah, kalau saudara lihat itu peninggalan, saudara pasti bingung. Ini negara kok modelnya ada tiang-tiangnya orang Yunani ya, seperti itu. Saya terangkan nanti pelan-pelan. Ini modern kota Amman sekarang ya. Saya pernah pergi ke situ waktu pulang dari Petra ya, dari Petra Yordania. Biar saya namang dikit, saudara ya. Dan itu ada orang dari Yordania di sebelah saya itu, saudara. Dari situ kami pergi ke Yordania, ibu kota Amman, lalu pulang, tapi mampir dulu ke Dubai seperti itu. Amman. Nah, kota ini dibangun di atas 7 bukit. Ini termasuk kota tertua, sama seperti Yeriko. Yeriko itu kota tertua, termasuk kota Amman ini. Jadi ibu kota Amon namanya Rabat Amon, mulai tahun 1200 sebelum Masehi. Nah, kalau sudah lihat kenapa ada menara-menara, nah kotanya itu diganti nama Philadelphia. Nah, ini budaya Yunani, Romawi, sudah bisa lihat ya, tahun 400. Dan Philadelphia akhirnya direbut Herodes. Ya, zamannya Alkitab Tuhan Yesus itu seperti itu. Lalu zaman perang salib ya, tentara Muslim Arab mengambil alih tahun 635 seperti itu. Jadi kita bisa lihat ya, cukup baik sekarang. Waktu perang Arab tahun 67 ya, perang 7 hari, Yordania termasuk di situ dan bikin perjanjian, dan semenjak itu cukup baik Yordania dan Israel. Tapi agak cukup menyulitkan karena situasi politik Yordania cukup menakutkan ya. Karena gelombang-gelombang aliran keras itu, garis keras itu mulai bangkit seperti itu. Oke, jadi ini kota negeri Amon. Ini Ini negeri Amon, saudara lihat ya, ini Amon. Jadi menindas Gilead di situ, yang diduduki suku Gad dan setengah Manasye, tapi juga nyebrang berkala ke Yehuda, seperti kata Alkitab tadi itu ya, ayat 9, ke Benyamin, ke suku Efraim, di dataran tinggi di wilayah tengah seperti itu. Oke, cukup sampai di sini. Dulur tapi musuh. Saya mau cerita ada 2 kisah nyata. Ceritanya dari kisah film perang ya, bukan film, kisah nyata perang, sorry. Yang pertama ada perang antara Armenia sama Turki, dan ketika Turki menyerang, ada satu keluarga kakak adik, yang satu jadi perawat, yang satu juga perawat, tapi ketika ditangkap, satu saudara kandungnya ini dibunuh. Dan dia hafal sekali sang pembunuh itu. Dia sebetulnya mau dibunuh, entah gimana ceritanya dia bisa lolos dan melarikan diri. Dan dia diselamatkan orang tentara Armenian,
Karena dia perawat, dibutuhkan ditaruh rumah sakit militer. Berapa saat kemudian perang berlanjut, lalu rumah sakitnya kedatangan tentara Turki yang sudah tertawan, yang sudah ditangkap dalam keadaan terluka parah, dibawa ke rumah sakitnya. Ingat ya, Armenia kan banyak orang Kristen ya di situ. Turki kan bukan. Dan ketika dia merawat satu tentara Turki, dia lihat mukanya, hafal. Ini pembunuh saudara kandungnya. Langsung hati kecilnya berkata, balas dendam. Sekarang saya tanya sama saudara, kalau itu saudara kandung saudara dibunuh dan saudara perawat, apa yang saudara lakukan? Ditekak wis ya, atau pura-pura ndak ketok, tutupi bantal, ditutupi, ndak bisa nafas ya. Tapi Roh Kudus bicara kuat sama dia. Kasihilah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu, berbuatlah baik pada orang yang membenci kamu. Jadi dia rawat sampai orang Turki itu sadar, bisa lihat dan semuanya. Loh, dia tanya, kenapa kamu tidak membunuh saya? Atau setidak-tidaknya kamu tidak usah merawat saya pasti mati. Perawat Armenia ini berkata, saya pengikut Yesus. Yesus mengajari saya untuk mengasihi musuhmu. Dan itulah yang membuat musuh itu bertanya sama dia, terkesan, aku tidak pernah dengar ajaran kayak gini. Aku mau agama yang seperti itu. Cerita yang kedua, kisah di akhir perang dunia kedua, tentara sekutu sedang menang dan mulai mengadakan pembebasan di kamp penjara Jepang yang terkenal kejam. Kalau sudah pernah nonton film itu, pernah zaman dulu ya, River Kwai itu ya di Thailand itu loh. Jadi tentara sekutu, perwira-perwira ini dibebaskan dari penjara, mereka mau dibawa pulang. Tapi ketika di stasiun kereta api untuk diangkut, mereka berhenti di stasiun itu cukup lama, dan datanglah kereta api gerbong mengangkut tentara Jepang. Wah, ini musuh kan, ini dulu yang menyiksa mereka. Nah, tentara Jepang itu sudah lusuh, wah, seragamnya sobek, semuanya terluka di situ, berbaring. Sudah luka parah, nanahnya keluar belatung-belatung gitu. Perwira ini yang dulu disiksa sama mereka, ingat ya, Jepang terkenal kejam kan. Kayaknya ini memang disengaja dan dirawat sama sekali sama orang Jepang juga. Karena mau dianggap mau dibuang ya, biarkan mati. Tapi perwira-perwira itu turun dari mobil beberapa, tidak diperintah. Dari ransangnya dikeluarkan makanan, botol minuman, ambil pembalut, mulai dibersihkan. Tentara sekutu yang lain, biarkan mereka mati. Tapi para anak Tuhan ini, dia berlutut di samping musuhnya, dia balut lukanya, dibersihkan, diobatin, dikasih air, dikasih minum. Dan para musuh Jepang itu berkata, arigato, terima kasih. Banyak orang berkata, buat apa dibantu? Tapi firman Tuhan pun juga mengajarkan kepada saudara dan saya ya. Ingat, kemarahan, kebencian seringkali membuat kita lupa, kita menyakiti diri kita lebih dalam lagi. Tapi mengasihi musuh kita itu menyembuhkan kita. Ingat ya, karena Allah adalah kasih, Dia akan